Saudaraku yang kekasih, sambutlah salam persahabatan kita dalam iman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengawali dan menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya berterima kasih kepada semua Anda yang selalu mengikuti khotbah video saya dan memberikan dorongan, juga doa, sehingga saya diberi kekuatan untuk melanjutkan video khotbah seperti pada saat ini. Saudaraku, terima kasih kepada teman-teman yang ada di Pangkal Pinang, di Dumai, Duri, di Medan, di Toba, di DKI Jakarta, di Bekasi, bahkan yang terakhir sekali di Timika, Papua. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih, ibu-ibu yang saya kasihi. Marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, minggu ketiga sesudah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 18 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, topik minggu ini bunyinya membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Maulah di hata batak didokon mertua. Siapa yang tidak ingin mertua dalam hidupnya, dalam rumah tangganya? Baiklah, saya sebutkan dulu apa yang dikatakan dalam Kidung Jemaat nomor 318, karangan daripada Johann Philipp Spitta tahun 1801, berbunyi demikian. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sedikit dari bahasa Batak dikatakan martua dongan aka nasabagas namar dongaton Tuhan Yesusi. Saudara yang kekasih, pesan pertama untuk kita bunyinya keluarga bahagia bila Tuhan hadir dalam keluarga, dalam hati mereka masing-masing. Keluarga bahagia bila Tuhan hadir dalam hati masing-masing. Bahagia bukan karena kaya dan memiliki harta milik yang banyak. Harta tidak pernah jadi garansi atau jaminan untuk bahagia. Keluarga kaya, walaupun itu diinginkan banyak orang, tapi keluarga kaya boleh ribut, curiga, bertengkar tiap hari. Sebaliknya, keluarga yang biasa-biasa, yang pas-pasan hidupnya, hidup dalam bahagia, tulus, saling menerima, dan saling menghormati. Anak-anak selalu kita rindukan, tapi anak-anak kehadirannya tidak jadi jaminan pasti menjadi bahagia. Kenapa? Karena banyak anak-anak dari keluarga bahagia
dari keluarga kaya raya, dari keluarga yang berpendidikan, justru berbuat ulah di luaran. Narkoba, tindak kekerasan, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudara yang kekasih, oleh karena itu bahagia itu adalah di mana Tuhan menjadi tamu yang tetap. Di mana Tuhan menjadi tamu kita dalam rumah tangga kita. Ibarat satu bentuk segitiga, kiri kanan itu adalah orang tua dan anak-anak, dan di atas mereka adalah Tuhan. Itulah yang menjadi tamu, itulah yang mengatur mereka, dan di sanalah kebahagiaan itu akan tercipta. Saudara, keluarga bahagia bila Tuhan hadir dalam hati setiap mereka. Keluarga bahagia bila Tuhan menjadi pembina, penuntun yang menuntun setiap orang. Keluarga bahagia bila mereka melakukan 4M. Yang pertama, mengasihi. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, membela. Dan yang keempat, mendoakan. Itulah rumusnya, dan di dalam ruang lingkup itulah keluarga boleh berbahagia. Hadley dalam puisinya sangat indah yang berbicara tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dia membuat satu puisi untuk menjelaskan bagaimana arti daripada tulang rusuk itu dalam kehidupan keluarga. Woman was not created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Artinya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan diambil dari bagian kepala laki-laki. Maksudnya apa? Supaya si perempuan jangan mengepalai suaminya. Tapi si perempuan itu juga bukan diciptakan dari telapak kaki laki-laki. Apa maksudnya? Supaya si perempuan itu juga jangan diinjak-injak harga dirinya. Tapi tulang rusuk itu diambil dari samping si laki-laki supaya mereka setara, equal, sama tinggi, sama rendah, saling menghargai, saling menghormati. Dan rusuk itu berdekatan dengan lengan supaya si perempuan dilindungi, and close to his heart, dan dekat dengan jantung laki-laki supaya dia dicintai. Indah sekali. Dan semoga itu bisa menjadi masukan bagi kita untuk mencapai keluarga yang berbahagia. Saudara yang kekasih, suami harus berkata dan melakukan 4K. Istriku dan anak-anakku, merekalah yang kukasihi, yang kuhargai, yang kubela, dan kudoakan. 4K tersebut menolong setiap laki-laki atau suami boleh menciptakan keluarga yang bahagia, sebagaimana topik daripada khotbah untuk minggu ini. Saudara, dari pengalaman saya sebagai pendeta, sewaktu saya berkunjung ke dalam satu rumah, di sana tertulis, ditempelkan di dinding satu kalimat demikian: God bless our home. Tuhan berkatilah keluarga kami. Indah banget kalimatnya. Tapi itu menjadi indah dan bermakna kalau bukan hanya slogan, tapi memang dilakukan dan dipraktekkan dalam rumah tangga. God bless our home. Tuhan berkatilah rumah tangga kami.
Dalam kata lain, Tuhan, jadilah kamu menjadi tamu kami. Tuhan, Engkaulah yang membimbing, menuntun kami supaya rumah tangga kami bahagia. Pesan yang kedua, saudaraku yang kekasih, jadikan rumahmu untuk kemuliaan Tuhan. Rumah beda dengan hotel. Rumah itu home, hotel itu room. Home tempat tinggal, tempat bersekutu. Home di mana saya merasa saya diterima dan saya bisa mencurahkan apa-apa yang saya alami dari luar. Home itu berarti ada orang yang setia mencintai saya dan mau mendengar keluhan-keluhan saya dalam pekerjaan saya hari lepas hari. Sedang room di hotel bintang 5 sekalipun, itu room, kamar di mana seseorang boleh istirahat dan besoknya bangun, sarapan untuk meneruskan pekerjaannya sehari-hari. Tidak ada komunikasi antara room yang satu dengan room yang ke-10. Saudaraku, firman Tuhan berkata pada ayat 18, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan." Kita paham akan pernikahan. Tuhan yang membentuk. Karena itu, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan itu kudus. Kenapa? Karena yang menikahkan seseorang itu, pasangan itu, adalah Tuhan yang kudus. Kita memahami monogami, satu laki-laki dengan satu istri. Bukan poligami, satu suami dengan beberapa istri. Ataupun poliandri, satu istri dengan beberapa suami. Kita monogami. Oleh sebab itu, hargailah, hormatilah keluargamu, dan jadilah keluarga yang bahagia karena Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang membentuk. Dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik untuk mengasihi sesama, untuk membina, dan untuk saling tolong-menolong. Istri haruslah tunduk bila suami berkata hal-hal seperti itu untuk dilakukan. Bukan hal-hal yang bertentangan dengan yang tadi. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya firman ini sangat adil. Karena bukan hanya istri yang disapa, yang diingatkan, tapi juga suami. Dalam ayat 19 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Pada masa dulu, sebelum Injil datang, suami berhak atas istrinya dan anak-anaknya. Kekuasaannya sangat besar, dan satu istilah dipakai untuk itu, patria potestas. Artinya, suami laki-laki berkuasa atas orang lain, termasuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena istri dianggap benda yang sudah dibeli. Anak-anak juga dianggap sebagai milik yang tidak boleh melawan kuasa daripada bapaknya. Si bapaklah yang berhak menentukan mau bagaimana, mau diapakan istri atau anak-anak tersebut. Sudah dibeli, nunga dituhor dalam bahasa Batak. Saudaraku, tapi dalam Injil itu Yesus berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi kamu, demikian juga harus saling mengasihi." Hukum Kristen
yang lugas dan gampang diingat. Intisari daripada semua hukum Taurat itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti sendiri. Itulah hukum yang berlaku dalam rumah tangga, dan hanya dengan demikianlah maka seisi rumah tangga itu akan merasa bahagia. Saudaraku, laki-laki dan bapak sebagai keluarga bukan memerintah, tetapi mengayomi. Bukan mengomandoi, tapi melindungi. Jangan tunggu apa yang dilakukan oleh keluargamu kepadamu, tetapi sebaliknya sebagai keluarga Kristen yang bahagia ialah suami harus lebih dahulu berpikir dan melakukan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Janganlah dianggap anak-anak sebagai benda yang tinggal disuruh dan taat, tapi anak-anak itu juga pemberian Tuhan. Mereka juga harus dibina, didoakan, sehingga boleh berkata, orang tuaku adalah bapakku, ibuku, dan mereka adalah guruku dan yang saya hormati dalam hidupku. Luar biasa indahnya kalau seperti itu. Saya mau akhiri renungan ini. Yang pertama, saudara yang kekasih, hindarilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan seorang bertindak yang melampaui aturan-aturan dan batas-batas yang wajar. Hindari kekerasan. Saya tidak perlu uraikan itu, apa artinya kekerasan. Banyak contoh-contohnya. Dan yang kedua, bangunlah komunikasi. Bicaralah dengan partnermu, dengan anak-anakmu, apa sebenarnya yang mereka rindukan, bagaimana kita supaya saling menolong dan saling menghargai. Bangunlah juga dalam rumah tanggamu persekutuan doa. Mereka berdoa bersama-sama dengan Anda dan sebutkan nama-nama mereka dalam doamu kepada Tuhan. Dan itu satu ketika mereka akan ingat dan dengar, dan mereka akan berkata dalam peristiwa tertentu, di doa Bapakku, di doa Ibuku, namaku disebut. Saudara, bila keluarga baik, utuh, dan saling mengasihi, maka gereja juga akan utuh dan saling mengasihi juga. Karena keluarga adalah prototip dari gereja. Dan bila keluarga juga baik, utuh, dan saling menghormati, maka masyarakat juga akan begitu. Negara juga akan saling menghargai, saling menghormati, walaupun beda suku, beda agama, beda budaya, dan beda tradisi. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami berupaya untuk memahami firman-Mu dengan lugas. Biarlah Engkau membimbing kami, supaya kami hidup dalam kasih, saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan, dan saling juga menolong. Allah Bapa di sorga, berkatilah rumah tangga kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti bahwa bukan harta milik jadi jaminan kebahagiaan kami, tapi hati kami masing-masing. Dan dengan hati yang tulus itulah maka kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam rumah kami masing-masing. Berkati juga gerejamu yang pada tanggal 4 Juli yang akan datang akan memulai ibadah di gereja mereka masing-masing. Berkatilah dan biarlah semua berjalan dengan lancar dan baik, dan wargamu taat akan protokol kesehatan dari COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada, dan untuk negara kami. Tuhan juga memberkati mereka. Dan ingatkan kami Tuhan,
Bila keluarga kami utuh menyatu, maka gereja kami juga akan utuh dan menyatu. Demikian juga negara kami utuh dan menyatu pula. Terima kasih, itulah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa